haji, umroh itu berbeda dengan ibadah yang lain. Satu, ada ibadah yang sifatnya hanya maliyah, hanya harta, tidak melibatkan fisik. Contoh wakaf, infak, sedekah, zakat, itu ibadah yang sifatnya hanya maliyah, harta. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya badaniyah, seperti sholat, seperti puasa, itu badaniyah. Tapi haji dan umroh ini ibadah yang menggabungkan keduanya, yaitu ibadah yang berupa maliyah dan berupa badaniyah. Di samping mengeluarkan harta juga butuh fisik. Umroh sekarang 21 juta, haji 256 juta. Oh YC kok yo haji plus so, reguler ben wong liya-liya. Oh YC itu haji plus, sekarang 256 juta. Langsung berangkat. Allahumma amin. Iki pikirannya mbah teko ndi kok muni plus. Ketoke kok ora haji, ketoke nggih, kowe nggih haji plus nggih. Nggih, haji plus. Allahumma amin pun. Ibadah yang menggabungkan antara maliyah dengan badaniyah, menggabungkan antara harta, sudah mengeluarkan harta, juga fisik. Bojonegoro, Surabaya butuh waktu perjalanan 3 jam. Bojonegoro, Surabaya 3 jam, Surabaya sampai Jeddah butuh waktu 9 sampai 12 jam fisik. Ketika sa'i, ketika tawaf butuh fisik. Tapi aneh, dalam satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju al-mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan para ulama ikhtilaf di antara kemabruran haji ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ciri khas haji mabrur yaitu ketika yang asalnya tidak baik menjadi baik. Itu tanda apa? Mabrur. Yang asalnya pelit menjadi luman, itu mabrur. Yang asalnya orang sregep ibadah jadi sregep ibadah, itu mabrur. Tapi pendapat yang kedua, dan saya ikut pendapat yang kedua ini, bahwa setiap orang haji itu punya kemabruran masing-masing. Cuma kadang kemabrurannya itu ditahan oleh Allah, ditangguhkan atau dita'alluqkan oleh Allah. Maka dulu, dan ini semoga ada teman-teman OYC yang punya jalan ini. Dulu ada ulama punya keyakinan seperti saya, kalau orang melakukan haji atau umroh, dia diberi jatah mabrurnya. Maka ada seorang ulama yang kaya, hartanya banyak, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan umat. Ketika di desanya itu ada orang nakal, suka mabuk, didatangi. Mas, nggih Pak Yai, sampan purun haji. Purun Pak Yai, tapi sing digawe apa? Tak kasih biaya Mas, berangkat ya tahun ini. Bener toh Pak Yai? Nggih, iki duit tapi gak tak kasih no sampean. Ya, ayo tak daftarke. Soalnya wong nakal Pak, iku buat daftar haji, duit buat kekne, orang mangkat haji duit entek. Iku mental. Makanya sama Pak Yai ikut saya didaftarkan, berangkat Pak haji Pak. Sampai rumah setelah haji, orang-orang Masya Allah yang asalnya suka mabuk jadi orang yang nggak pernah mabuk. Orang-orang mengatakan hajinya mabrur, hajinya mabrur. Pak ya ini ayem. Ada yang double nakalnya, judi sama mabuk Pak. Didatangi sama Pak Yai, tak hajikan Mas ya, berangkat. Nggih Pak Yai, berangkat. Pulang itu mabuknya masih, judinya tambah jadi bandar ya. Ciri orang-orang Pak Yai nganggur, Pak Yai nganggur. Wong bar dikajekno tambah parah. Enggak mungkin ditangguhkan oleh Allah kemabrurannya, menunggu beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Kita tunggu 1 tahun, insya Allah menjadi lebih baik. 1 tahun tambah parah. Sawahnya mertua dijual untuk haji. Kok untuk haji? Untuk apa? Judi. Tambah parah Pak Yai, tambah parah. Sapi ini morotuane dijual untuk mabuk. Tambah parah, kata Pak Yai, tidak. Saya yakin suatu saat kemabrurannya akan datang. Setelah beberapa tahun, masyhur di kampung itu ada orang yang ahli iktikaf. Setiap nisful lail dia datang, tidak ada orang yang tahu, karena kemulan sarung sebelum fajar dia pulang,
jamaah sholat subuh, di antara mereka siapa yang jamaah dan siapa yang itikaf tidak ada yang tahu. Akhirnya Pak Yai penasaran, siapa orang ini, siapa orang ini. Akhirnya Pak Yai itu delik sengitan. Apa Pak delik sengitan ini Pak? Iya, bersembunyi. Makanya saya selalu didampingi Pak Pra karena beliau guru bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia saya kurang terlalu baik. Ya, Pak Pra itu luar biasa. Anaknya yang pertama namanya Semilir Angin. Semilir Angin, panggilannya Seyan. Yang kedua Nan Jernih, Masya Allah. Saya kalau punya anak perempuan dikasih nama Pak Pra, Embun Semesta. Wah, tapi belum terkabul sampai hari ini. Masih laki-laki terus, coba terus. Akhirnya Pak Yai ini sengitan bersembunyi. Siapa orang ini? Ditunggu ketika tahajud nangis, sujud nangis, sampai menjelang fajar. Orang ini mau keluar, dirangkul sama Pak Yai, kemudian dinyalakan api di wajahnya. Ternyata orang ini adalah orang yang berjudi dan mabuk. Dirangkul sama Pak Yai, ya Allah nak, mabrur hajimu, menunggu beberapa puluh tahun. Makanya kalau ada orang yang hari ini berangkat haji tapi pangapunten masih suka maksiat, tolong jangan dihina, mungkin masih ditangguhkan mabrurnya. Bahkan ada orang yang beberapa bulan sebelum kematiannya baru mabrur Pak. Ada orang seumur-umur itu pelitnya minta ampun Pak, haji 3 kali tapi tangga kanan kiri masih miskin Pak, saking pelitnya. Akhirnya suatu saat beberapa bulan Pak Haji ini luman karo wong-wong, sampai kaget wong sak kampung, kadingaren ya Pak Kaji kok luman, padahal biasanya medit. Ternyata setelah luman baru 3 bulan meninggal dunia. Kemabruran hajinya menunggu 3 bulan sebelum kematiannya. Maka kita yakini bahwa haji umroh itu adalah panggilan Allah, yang dipanggil oleh Allah ini kemabrurannya kapan itu tinggal menunggu waktu. Pun Allahumma shalli ala Muhammad.